Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Aini Habibah dari Prodi S1 Keperawatan 7A dari mata kuliah keperawatan kritis. Di sini saya akan menganalisis jurnal terkait dengan terapi musik pada penderita gangguan tidur atau untuk meningkatkan kualitas tidur pada pasien kritis. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dua jurnal yang sudah saya pilih untuk dianalisis. Yang pertama yaitu jurnal nasional, yang kedua yaitu jurnal internasional. Nah, pada jurnal yang pertama, di sini ada peneliti yang bernama Kurnia Wijayanti, dan pada jurnal kedua, penelitinya yaitu Rong Fang Hu dan kawan-kawan. Kemudian pada jurnal 1 diteliti pada tahun 2019 dan pada jurnal kedua diteliti pada tahun 2015. Kemudian judul pada jurnal pertama yaitu Pengaruh Terapi Musik Suara Alam terhadap peningkatan kualitas tidur pasien kritis. Nah, pada jurnal yang kedua yaitu Effect of Earplug and Eye Mask combined with relaxing music on sleep, melatonin and cortisol level in ICU patient, a randomized control trial. Maksudnya di sini yaitu efek dari penutup telinga dan penutup mata yang dikombinasikan dengan relaksasi musik untuk menghantarkan tidur atau meningkatkan kualitas tidur. Kemudian metode penelitian yang digunakan pada jurnal yang pertama yaitu jenis penelitian quasi eksperimen non-equivalent dengan pre-post test control design. Kemudian menggunakan analisa univarat yang menggambarkan karakteristik responden yang berdasarkan dengan jenis kelamin maupun usia dan gambaran tingkat kualitas tidur pasien tersebut. Kemudian ada juga analisa bivarat yang terlebih dahulu dilakukan uji normalitas Sparrowing untuk mengetahui distribusi data yang ada. Nah, penelitian ini juga menggunakan uji non-parametrik Wilsocon dan uji Mann-Whitney. Kemudian pada jurnal yang kedua yaitu jenis penelitian ini merupakan jenis kuantitatif dengan analisis statistik SPSS versi 16.0 atau SPSS Chicago USA. Pada pengukuran ini dinyatakan sebagai rata-rata kurang lebih standar deviasi dan jumlah data dinyatakan sebagai rasio. Kemudian sampel independent test atau non-parametric Wilsocon rank sum test yang digunakan untuk perbandingan kelompok dan chi-square test untuk membandingkan jumlah data. Nah, di sini juga uji klinis prospektif acak yang digunakan yaitu kelompok terkontrol tunggal pusat tunggal yang dilakukan dalam unit perawatan intensif bedah jantung. Jadi di sini pada jurnal kedua ini intensif, pada perawatan intensif bedah jantung, maksudnya spesifik pasien kritis pasca bedah jantung. Nah, uji coba ini telah terdaftar di China's Clinical Trials Registry. Kemudian, tanggal penelitian pada jurnal yang pertama yaitu pada tahun 2019. Kemudian pada jurnal yang kedua, tanggal penelitiannya yaitu dilakukan pada mulai tanggal 21 November 2014 dan dipublikasikan pada tahun 2015. Kemudian pada tempat penelitian jurnal pertama yaitu dilakukan oleh mahasiswa Undip Semarang. Jadi di sini dilakukan oleh seorang mahasiswa Undip. Kemudian pada jurnal kedua, penelitian ini dilakukan di ICU bedah jantung CSICU Tiongkok, China. Kemudian jumlah responden pada jurnal yang pertama yaitu berjumlah 38 orang, di mana 20 orang untuk kelompok intervensi dan 18 orang yaitu kelompok kontrol. Kemudian pada jurnal yang kedua yaitu ada 45 pasien
dimana ini dibagi menjadi dua, respondennya dibagi menjadi dua, sama seperti kelompok 1, yaitu 20 pada kelompok intervensi dan 25 pada kelompok kontrol. Nah, kemudian kriteria responden pada jurnal yang pertama yaitu pasien kritis yang ada di ICU. Jadi di jurnal yang pertama ini tidak spesifik menunjukkan atau memberikan kriteria pada pasien yang akan diteliti atau yang telah diteliti. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh, seberapa besar pengaruh dari pemberian musik suara alam atau musik terhadap peningkatan kualitas tidur pasien kritis di ICU. Nah, kemudian pada jurnal yang kedua, kriteria respondennya itu ada dari inklusi dan eksklusi, di mana kriteria inklusi itu pada pasien operasi jantung primer dan elektif, usia lebih dari 40 tahun, kemudian tidak memiliki gangguan neurologis dan kejiwaan, kemudian pada pasien mampu berkomunikasi secara verbal dan memahami kuesioner pada penelitian ini. Kemudian lama tinggal di ICU yaitu lebih dari 48 jam atau 2 hari. Kemudian skor GCS-nya yaitu lebih dari 10 pada hari pertama dan hari kedua pos operasi jantung. Kemudian kriteria hemodinamik pada pasien yaitu stabil pasca operasi. Jadi ketika pasien pasca operasi hemodinamiknya tidak stabil, maka tidak masuk dalam kriteria responden pada penelitian ini. Kemudian kriteria eksklusi pada jurnal yang kedua yaitu mengalami gangguan tidur parah. Yang kedua yaitu pasien dengan komplikasi pasca operasi berat, kemudian tidak kesadaran pos operasi atau mengalami koma, kemudian penggantian katup jantung atau penyakit jantung bawaan yang membutuhkan sedasi analgesik setelah operasi. Nah, ini adalah kriteria responden dari jurnal yang kedua yang telah dilakukan di China. Kemudian, instrumen atau alat penelitian yang dilakukan pada jurnal yang ke-1 yaitu alat ukur kualitas tidur menggunakan Richard Campbell Sleep Questionnaire atau RCSQ. Nah, pada jurnal yang kedua, instrumen atau alat penelitian yang digunakan yaitu alat ukur PQSI. Kemudian di sini kualitas tidur subjektif selama di ICU dievaluasi 1-2 hari dengan menggunakan kuesioner tidur versi China yaitu Richard Campbell RCSQ. Nah, RCSQ ini memiliki 6 item untuk mengevaluasi aspek tidur di malam hari. Di antaranya yaitu kedalaman waktu tertidur, jumlah pencerahan ruangan, kemudian efisiensi, seberapa persen waktu pasien terjaga dalam tidurnya, kemudian kualitas tidur pada pasien, kemudian kebisingan yang dirasakan di malam hari. Kemudian di sini cara pengumpulan data pada jurnal yang pertama yaitu menggunakan suara musik alam. Yang digunakan yaitu biasanya menggunakan suara burung dengan dikombinasikan diberikan 2 kali 30 menit yaitu pada pagi hari sekitar pukul 8 sampai tengah hari dan malam hari pukul 20.00 atau pukul 8 PM sampai pukul 10 PM. Nah, ini dilakukan selama 3 hari. Dengan menggunakan kuesioner ya tentunya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian pada jurnal yang kedua yaitu pasien dipilih secara acak, ditugaskan menjadi 2 kelompok yang berbeda dengan menggunakan metode penutup mata. Kemudian kelompok kontrol menerima perawatan rutin di malam hari setelah melakukan operasi dan kelompok eksperimen menerima alat penutup telinga. Nah, menggunakan penutup telinga ini
diiringi maksudnya itu dengan menggunakan menggunakan hantaran musik kurang lebih selama 30 menit berdasarkan perawatan rutin yang sedang dilakukan oleh pasien tersebut. Nah, kemudian hasil dan pembahasan pada jurnal yang pertama. Pada jurnal yang pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis kelamin pada responden yang dirawat di ruang perawatan kritis pada kelompok intervensi itu menjadi jumlah yang terbanyak pada perempuan. Nah, kemudian pada kelompok kontrol yang terbanyak yaitu sebesar 56% pada perempuan. Kemudian, perbedaan kualitas tidur sebelum dan sesudah pemberian terapi musik pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang bermakna pada kualitas tidur sebelum dan sesudah pemberian intervensi musik suara alam. Nah, di sini perbandingan delta kualitas tidur kelompok intervensi dan kelompok kontrol menunjukkan hasil adanya peningkatan kualitas tidur pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Nah, kemudian pembahasannya terdapat hasil rata aspek kualitas tidur atau sleep index. Pada penelitian memperlihatkan hasil peningkatan kualitas tidur yang signifikan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol, yaitu dengan nilai P value 0,00 kurang dari 0,005. Nah, hasil tersebut ini sejalan dengan penelitian Jiang et al. Pada tahun 2016 bahwa musik suara alam itu dapat memperbaiki kualitas tidur pada pasien kritis. Nah, kemudian pada jurnal yang kedua, dengan menggunakan metode Simple Independent Test, menunjukkan kualitas tidur subjektif pada kelompok intervensi secara signifikan lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Kemudian kelebihan dari jurnal yang pertama yaitu pada jurnal yang pertama ini belum mengkombinasikan ya, namun di sini terapi musik dengan yang lain maksudnya ini bisa memberikan secara maksimal. Lebih maksimal ketika hanya diberikan pada kelompok kontrol dan intervensi. Kemudian pada jurnal yang kedua, kelebihan dari jurnal kedua yaitu telah mengkombinasikan terapi musik dengan yang lainnya sehingga lebih maksimal lagi daripada kelompok jurnal yang pertama yang hanya diberikan terapi musik saja. Nah, di sini kemudian jurnal yang kedua. Nah, kekurangan pada jurnal yang kedua ini sebenarnya dilihat dari jurnal yang maksud saya di sini kekurangan dari jurnal yang pertama ini dilihat dari jurnal yang kedua. Karena di mana jurnal pertama di sini itu hanya menggunakan terapi musik saja tanpa adanya kombinasi dengan yang lain. Sehingga ini yang menjadi kekurangan dari kelompok atau jurnal yang pertama. Nah, kelebihan dari jurnal yang kedua di sini kekurangan mohon maaf menurut saya maksud saya penelitian pada jurnal yang kedua ya ini hanya mengevaluasi kualitas tidur saja secara subjektif dan tidak melakukan penilaian tidur secara objektif. Jadi di sini kurang maksimal hasil evaluasinya. Kemudian rekomendasi untuk jurnal yang pertama yaitu pada penelitian selanjutnya dapat diterapkan kembali kombinasi-kombinasi yang dapat melengkapi dan untuk mengoptimalkan pemberian terapi musik dan memberikan asuhan keperawatan apapun, tidak hanya keperawatan dalam gangguan tidur, tetapi juga misalnya aman nyaman ketika merasakan nyeri atau gangguan kecemasan atau ansietas. Kemudian
perawat juga bisa menerapkannya di setiap bangsal pada pasien yang membutuhkan atau maupun yang kurang membutuhkan. Nah, di sini rekomendasi untuk jurnal yang kedua yaitu anggota staf diminta untuk melanjutkan semua rutinitas dan praktika perawatan seperti biasa dan tidak melakukan upaya khusus untuk mengurangi kebisingan selama penelitian. Nah, ini kutipan ini itu sebenarnya ada pada jurnal yang kedua, dan di sini saya ambil untuk lebih menekankan lagi atau merekomendasikan apabila melakukan penelitian lagi. Nah, maksudnya di sini itu untuk lebih menjaga kemurnian dari penelitian tersebut. Nah, dan diharapkan setelah penelitian dapat menerapkan kembali intervensi yang telah dilakukan serta mengkombinasikan dengan model lain guna memberikan asuhan keperawatan yang optimal. Nah, di sini kan tadi pada judul yang kedua mengkombinasikan antara menutup mata, menutup telinga dengan mendengarkan musik. Nah, di sini bisa dikombinasikan lagi terapi musiknya dengan yang lain. Maksud saya seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dari analisis jurnal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.